mulai. Jadi unit 3 ini akan membahas mengenai master data dan sistem wide concept. Jadi konsep dasar dari SAP itu akan dibahas di unit 3 ini. Jadi ini unit 3 sangat penting buat Anda ya. Jadi tolong diperhatikan dengan baik-baik, soalnya di sini konsep dasar dari SAP harus Anda pahami supaya Anda nanti bisa masuk ke modul-modul yang spesifik. Oke, nah di sini kita bicara ada struktur organisasi. Ya, struktur organisasi dari SAP. Ya, jadi kalau Anda nanti bekerja di perusahaan yang menggunakan SAP, nah itu pasti struktur organisasinya akan seperti ini. Ya, nah dimulai dengan yang pertama itu adalah klien. Ya, nah klien ini apa? Klien ini adalah organisasi tertinggi di SAP. Ya, itu kita sebut dengan klien. Ya, jadi klien itu adalah organization unit tertinggi di SAP. Ya, saya beralih ke sini supaya lebih jelas. Nah, di sini ya, definisinya adalah klien adalah highest element of all organization element. It represent the enterprise atau headquarter group. Jadi klien di sini merepresentasikan adalah kantor pusat ya, jadi kantor utama gitu. Ini kita sebut klien. Nah, di bawah klien itu ada yang namanya company code. Ya. Company code di sini definisinya apa? Nah, definisinya adalah legal independent accounting unit. Nah, artinya company code ini adalah perusahaan yang bisa membuat laporan keuangan sendiri. Ya, dia merepresentasikan organization element of financial accounting. Nah, ini yang penting. The company code also represent the tax law view of the company, the fiscal calendar, the local currency, and the tax reporting requirement. Jadi, nanti ketika Anda ujian, bedanya antara klien dan company code itu di mana? Bedanya adalah yang company code adalah dia bisa menghasilkan laporan keuangan sendiri. Itu kata kuncinya. Ya, jadi sebuah perusahaan kita sebut dia klien atau company code tergantung dari dia bisa buat laporan keuangan sendiri nggak. Kalau dia buat laporan keuangan sendiri itu masuk ke company code. Ya, nah saya kasih contoh nih. Klien itu Anda tahu PT Astra Internasional. Ya, PT Astra Internasional perusahaan yang membawahi Toyota Astra Motor, terus ada Daihatsu, ya Daihatsu, terus ada Astra Honda Motor. Nah, yang di level klien ini adalah PT Astra Internasional. Nah, dia disebut klien. Nah, company code-nya itu kita bisa sebut Toyota Astra Motor, ya Astra Honda Motor, ya yang buat motor Honda, Daihatsu. Nah, itu adalah levelnya company code. Gitu. Ya. Jadi yang menghasilkan laporan keuangan ya Toyota menghasilkan laporan keuangan sendiri, Honda juga menghasilkan laporan keuangan sendiri. Kemudian Daihatsu juga menghasilkan laporan keuangan sendiri. Ya. Itu jadi klien company code, ya. Nah, yang berikutnya ada plan. Plan di sini adalah pabrik, ya. Plan di sini adalah pabrik tempat memproduksi barang. Dia juga bisa berupa tempat untuk distribusi. Kalau dia bukan pabrik, dia nggak bisa memproduksi, maka kita bisa sebut sebagai distribute produk, ya, buat tempat buat kita mendistribusikan produk, ya. Tetapi kita utamakan dia itu sebagai tempat memproduksi, ya, tempat manufaktur. Ya, jadi plan ini sentral di organization unit production. Nah, Anda catat ya,
di kertas atau di buku, plan itu ada dua. Ya, plan itu ada dua. Ini nggak ada di buku sini, nggak ada. Jadi Anda catat khusus. Plan itu ada dua, yaitu yang pertama itu delivering plan. Ya, yang kedua itu receiving plan. Nah, kalau delivering plan itu delivering berarti dia tempat buat ngirim. Ya, delivering berarti delivering plan itu akan ada di modul sales distribution. Ya, di modul sales. Ya, delivering plan. Nah, plan satu lagi itu adalah receiving plan. Nah, kalau receiving plan kita terima barang berarti itu gudang bahan baku. Ya, receiving plan, gudang bahan baku. Ya, kalau delivering plan itu gudang barang jadi. Jadi buat kita ngirim ke konsumen. Ya, itu. Jadi plan dibagi dua, ada delivering plan, ada receiving plan. Delivering plan kita gudang barang jadi, receiving plan gudang bahan baku. Nah, kemudian ada storage location. Nah, storage location ini adalah tempat di dalam plan untuk kita menyimpan barang. Ya, jadi ini storage location lebih kecil lagi. Misalnya kalau plan kan gudangnya besar, nah di dalamnya misalnya di gedung A, nah itu mungkin storage location. Ya, jadi itu satu plan itu bisa banyak storage location. Ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya sales organization. Nah, sales organization di sini definisinya adalah central organizational element in sales order management that control the term of sale to the customer. Jadi sales organization ini akan mengurusi penjualan. Jadi dia akan berhubungan dengan customer. Ya, jadi unit organisasi di SAP yang mengurusi penjualan itu ada sales organization. Ya. Nah, kemudian selain sales organization, di sini ada distribution channel. Distribution channel digunakan untuk mendefinisikan bagaimana produk bisa sampai ke konsumen. Ya, jadi kita misalnya Toyota itu punya sales organization ini misalnya bagian penjualan. Ya. Nah, distribution channel-nya ini bagaimana dia bisa sampai ke konsumen barang itu. Jadi bisa lewat pameran di mall. Nah, itu adalah distribution channel. Pameran di mall, terus sudah gitu dia bisa showroom. Nah, itu adalah distribution channel. Ya. Jadi bagaimana produk itu bisa sampai dikenal oleh konsumen lah. Ya, bisa sampai ke konsumen. Nah, itu distribution channel. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya organization unit. Nah, organization unit ini digunakan di human resource. Jadi dianggapnya organization unit itu adalah divisi. Misalnya divisi sales, divisi IT. Nah, itu kita sebutnya organization unit di SAP. Ya, jadi ini organization unit ini di modul human resource. Kalau sales organization ini modulnya sales. Ya. Nah, kemudian ada position. Ini juga di human resource, di bawahnya organization unit, ada yang namanya position. Position itu ya misalnya IT manager, IT staff, ya itu adalah ini position. Ya. Nah, tadi slide-nya kalau kita lihat berarti di sini ada level client. Nah, di bawahnya ada company code. Nah, Pak, ini teh urutan nggak sih? Ini nggak urutan. Ya, jadi Anda jangan bingung, habis klien ini controlling area, nggak seperti itu. Ini kita menggambarkan supaya Anda lebih ngerti untuk posisi ini. Tapi setelah klien itu harusnya company code. Kalau controlling area ini untuk modul financial controlling, yaitu tempat dia namanya controlling, berarti dia akan mengontrol. Ya, jadi contohnya di sini dia bagi, kalau di sini nih dia kasih contoh ini IDES, perusahaan IDES ya. Perusahaan IDES itu punya 2 controlling area.
ibaratnya dia punya dua cabang di Eropa sama di Amerika Utara, ya. Nah, kemudian di cabang Eropa itu punya dua company code, yaitu dia punya company di Jerman, company di France, ya, punya company code. Kemudian punya divisi customer service nih, yang di Jerman punya divisi customer service production. Nah, di bawahnya customer service ada position. Nah, posisinya ada pimpinan departemen, ada pegawai, gitu ya, employee pegawai. Nah, cabang Jerman dia punya penjualannya, salesnya di Fra, Ber sama Ham, ya. Ini Prancis, ya. Nah, di Prancis dia punya 3 divisi. Nah, divisi ini tadi nggak ada ya. Nah, divisi ini letaknya di bawah sales organization, ya. Jadi sales organization di bawahnya ada divisi. Nah, kayak Toyota Auto 2000 misalnya ya, Auto 2000 itu sales organization, dia punya divisinya ada spare part, sales sama service. Nah, itu kita bisa masukin di divisi di sini. Bukan organization unit ya. Kalau organization unit ini di human resource. Ya. Kalau divisi di sini adalah jadi divisi pompa, divisi cat misalnya, sama divisi obat misalnya. Ya, kemudian dia punya plan di Fra, Ber sama Ham. Nah, kemudian storage location di Fra dia ada di 001, 002 gitu. Jadi ini adalah struktur organisasi dari perusahaan yang namanya IDES. Nah, kalau struktur perusahaannya tadi Astra International beda lagi. Nah, misalnya di sini PT Astra International dia mungkin nggak punya controlling area, ya, tapi dia bisa langsung ke company code. Misalnya di sini ada Toyota Astra Motor, Astra Honda Motor, ya, terus ada Daihatsu. Nah, kemudian setelah Toyota, nah di dalam Toyota Astra Motor dia punya sales organization, misalnya ada Auto 2000, ada Tunas Toyota, ya. Nah, kemudian di Auto 2000 ada divisi sales, service, spare part. Jadi ada macam-macam, ya. Plannya juga misalnya yang Toyota ada 2, misalnya di Jakarta Utara sama ada di Kerawang misalnya, ya. Nah, itu jadi itu strukturnya. Nah, kegunaan kita konsultan ketika kita ada perusahaan yang mau menggunakan SAP, ya di sini keahlian kita membuat struktur organisasi, ya. Jadi itu seninya, ya. Jadi ini memang dibuat oleh konsultan. Jadi kita misalnya kayak Maranatha kan sudah pakai SAP. Nah, kliennya siapa? Kliennya di sini yayasan. Nah, yayasan Maranatha punya company code ada beberapa, yaitu Universitas Kristen Maranatha. Terus sudah gitu kita punya juga ada ini RSUKM, ya, Unggul Karsa Medika. Terus kita juga punya RSGM. Nah, kemudian kita juga punya divisi properti. Nah, jadi itu adalah company code. Nah, di dalamnya kita bagi-bagi lagi, ya. Jadi di sini kita bagaimana menentukan struktur organisasi. Oke, nah contohnya di sini IDES, ya, perusahaan IDES itu contoh yang akan kita gunakan satu semester ini. IDES di sini punya 2 company code, yaitu company code 1000 sama company code 3000. Yang nanti kita gunakan adalah company code 1000. Ya.
Oke. Nah, kita masuk. Nah, kita masuk ke master data. Ya. Master data itu database-nya lah, ya. Nah, master data di SAP itu secara sentral dan bisa digunakan oleh semua aplikasi, ya. Nah, yang pertama kita akan belajar itu adalah master data customer, yaitu customer master, ya. Nah, customer master ini ada tingkatannya, ya. Customer master itu punya 3 tingkat, yaitu yang namanya general data, yang kedua company code data, yang ketiga sales area data, ya. Nah, general data ini kita bisa melihat data company code mana dia itu belinya, kemudian sales organization mana, ya. Kemudian data di company code berisi kerjasama, specific agreement with customer. Kemudian data sales itu company sales organization dan distribution channel. Nah, saya kasih lihat saja supaya Anda nggak bingung ya. Customer master data itu terdiri dari 3 data. Oke. Saya kita ke logistik. Nah, ini sudah pasti close ini kalau diam berapa lama. Oke, nah kita login lagi. Nah, sekalian saya mau ngajarin ya. Ini kita bisa merubah tampilan sebenarnya. Ya, tampilannya itu kalau kita mau rubah, kita klik di sini nih. Ya, kemudian kita pilih option. Nah, kita pilih temnya itu yang Belize, kemudian fallback-nya yang blue crystal. Ya, ini supaya tampilannya persis dengan yang di buku. Ya, saya lihat yang angelic itu sudah bagus itu. Ya, sudah sesuai. Ya, jadi ini kita bisa di time setting. Ya, setelah itu apply. Ya. Nah, saya login. Nah, 974. Oke. Ya, saya mau tunjukkan tadi customer master di modul sales ya kalau customer. Nah, jadi saya ke modul sales. Di sini ada master data, business partner, customer. Saya display aja ya. Complete. Nah, di sini Anda lihat misalnya customernya Rohrer A, strip 00 ya. Nah, ini company code-nya kita isi 1000, sales organization 1000, distribution channel 10, division 00. Nah, di sini yang tadi. Ini adalah general data. Ya, general data berisi ini alamatnya. Kemudian nah, dia payment transaction, marketing. Nah, ini adalah general data. Ya, berisi ini. Nah, kemudian yang kedua ada company code data. Nah, ini di sini nih company code data. Nah, kalau company code data ini isinya mengenai data-data accounting, ya, ada reconciliation account, ya. Kemudian dia itu
term of payment-nya. Term of payment itu kalau Anda nggak tahu, kita ketik F1. Nah, dia digunakan untuk payment period sama cash discount. Jadi misalnya term of payment, saya bayar cash dalam 30 hari. Nah, itu dapat potongan 5%. Tapi kalau sudah lewat, misalnya nggak dapat. Nah, itu ini bicara mengenai company code data. Kemudian sales area data. Nah, sales area data ini bicara mengenai data sales. Ya, belinya sama sales siapa. Nah, nanti dikirimnya kemana, ya. Oke. Nah, billing dokumennya, ya. Terus ada partner functionnya, dikirim ke siapa. Nah, di sini ini juga Anda catat. Di sini ada partner function itu sold to party. Sold to party artinya dijual ke siapa, ya. Nah, kalau yang berikutnya ada bill to party, ditagih ke siapa, bill to party. Payer yang bayar, ship to party barangnya dikirim ke siapa, ya. Jadi ada macam-macam, ya. Nah, kalau kita misalnya saya mau ngasih hadiah nih buat Excel, nah maka sold to party-nya Radian, bill to party-nya Radian, misalnya saya bayar, ya, payer-nya juga Radian, ship to party-nya misalnya Excel. Nah, itu kayak gitu. Ya, ini suka keluar di ujian nih. Sold to party itu apa, bill to party, payer, ship to party, ya. Jadi ini Anda harus ngerti. Nah, ini adalah data sales area data. Jadi ibaratnya kalau Anda beli mobil Toyota, Anda mampir ke Auto 2000, nah ini tuh bicara data salesnya, ya. Mau dikirim ke siapa, kirimnya kapan, tagihannya nanti dibayar oleh siapa, salesnya yang nanti dapat bonus, sales siapa, itu sales area. Nah, kalau company data ini bicara mengenai data accounting-nya, supaya nanti masuk ke financial accounting. Jadi bayarnya nyicil atau cash atau kredit. Nah, itu ada di company code, ya. Nah, kalau general data ini nama customer-nya siapa gitu, ya. Alamatnya di mana. Nah, jadi kalau Anda beli mobil Toyota, maka data Anda pasti sudah masuk ke general data kan. Nah, terus Anda beli mobil Daihatsu. Nah, Anda itu nanti si Astra Internasional itu kalau mau lihat data Anda, dia bisa lihat, oh, ini misalnya Excel, dia tahun lalu baru beli Toyota Rush misalnya. Terus tahun ini kelihatan dia beli Daihatsu Terios misalnya. Terus dia beli dari Honda, motor Honda PCX. Nah, itu kelihatan nanti, ya. Nah, ini data dari klien, dia bisa lihat ini, ya. Nah, tujuannya supaya apa sih kita kelompokkan kayak gini? Datanya kenapa kok bukan data nama ini, kenapa kok bukan di sales area? Kenapa kok levelnya di klien, ya, nggak di company code? Nah, alasannya adalah kalau ini di Astra Internasional kan, jadi kita lebih mempermudah untuk melakukan promosi kan. Bisa aja si Excel tadi kan, dia kalau kita simpan datanya di company code, level company code, berarti cuman Toyota yang tahu. Si Honda nggak tahu, si ini juga nggak tahu, siapa Daihatsu. Bahkan si induk perusahaannya Astra Internasional juga nggak tahu. Nah, tapi begitu dia dimasukkan di Astra Internasional, si Astra Internasional bisa tahu, oh,
ternyata si Excel ini orang kaya nih. Dia beli Honda, beli Daihatsu, beli Toyota. Wah, ini bisa kita misalnya prospek. Nanti dia kayaknya sebentar lagi mau ganti mobil. Wah, kita kasih mobil brosur, kirim. Nah, itu kan bisa. Ya, jadi bisa seperti itu. Jelas ya? Jadi ini yang namanya sales area data, company code data, sama ini general data. Nah, ini kita bisa lihat dari sini itu yang sales area. Kalau sales area saya hapus, ya ini saya hapus, saya lihat. Nah, maka di sini nggak ada tuh yang sales area, cuma ada company code data sama general data. Ya, cuma dua, tuh general data sama company code data. Nah, kalau ini saya hapus juga, maka dia cuma general data gitu, nggak ada yang lain ya. Nah, kalau mau lengkap ya kita harus tulis ya lengkap. Oke, ya seperti itu ya, general data, sales area data, sama di sini ada company code data ya. Nah, kemudian di sini yang soal ini minggu lalu sih, status bar yang saya nggak ketemu. Status bar kalau di sini mau kayak mode ini bisa kelihatan di sini. Ya, ini kita bisa lihat status bar dari sini. Ya, isinya ini status bar. Ya, jadi Anda rubah template-nya ke yang ini supaya sama di buku. Ya. Jadi Anda pelajari ada status bar, ada menu bar, ya ada ini comment field ya, semua ada, tapi ini tampilan yang standar. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Iya, customer master. Nah, sekarang material master. Nah, material master juga mirip sama customer master, dia dibagi-bagi juga. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya, master data customer. Dibagi ada level client, company code, sama sales area. Nah, sales area ini adalah tadi ya, sales distribution, division, sama apalagi tadi distribution channel ya, ini sales area. Nah, sekarang material master. Sama, material master juga dibagi ke dalam kelompok. Di sini ada level client, kemudian di sini ada level sales organization, level plan, sama storage location. Ya, dikelompokkan, cuman beda. Kalau view-nya nggak seperti yang ini. Ya, jadi material master juga dibagi-bagi. Ya, material master di sales ini berarti untuk dijual, ya, gitu. Oke, kemudian kita ada master data pegawai personel. Nah, master data pegawai dibagi ke organization unit, position, sama person atau user. Saya Budi, ya Budi itu personnya, posisinya IT manager, organization unitnya IT, gitu. Terus ada Ana, posisinya misalnya customer service, nah representative of Southeast, nah organization unitnya customer service. Ya, jadi ini pembagiannya. Jadi kalau di SAP itu database itu ada seperti piramid gitulah. Ya, jadi disusunnya secara hierarki. Oke, nah ini definisinya. Job itu apa sih? Job itu adalah deskripsi atau template yang bisa diaplikasikan ke beberapa posisi. Jadi contoh job itu adalah IT, itu job. Ya,
Kalau posisinya apa? Nah, kalau jobnya IT, posisinya bisa staff, bisa supervisor, bisa manager, itu adalah posisi. Jadi IT manager, sales manager, IT manager itu adalah posisi. Ya, kalau person orang yang menduduki posisi tersebut. Oke. Nah, ketika kita membuat dokumen penjualan, maka ada dua master data yang akan terlibat, yaitu master data customer, yaitu untuk mengetahui siapa yang beli, dan master data material. Oke, ya jadi tadi sampai di sini, yaitu company, kalau kita mau meng-create sales dokumen, maka ada dua master data yang akan terlibat, yaitu master data customer sama master data material. Ya, nah kemudian strukturnya yang akan berpengaruh ada company code, sales organization, distribution channel, dan division. Nah, kita mulai exercise-nya. Ya, ini saya demokan saja. Nanti Anda bisa lakukan di rumah ya, karena kalau enggak ya agak susah sekarang posisinya, soalnya kita lagi online ya, jadi agak susah. Biasa kita jalankan ini di praktikum ya, cuman karena sekarang nggak ada ya, saya akan demokan saja ya, supaya Anda ada bayangan. Oke. Nah, untuk customernya nanti Anda ganti ya, kita nggak pakai rohrer pagar-pagar, tetapi kita pakainya rohrer A ya. Saya display dulu. Nah, ini Anda perhatikan, ini kan sudah saya kirim. Nah, pagar-pagar itu login ya, sini nomor. Jadi kalau Anda ketemu rohrer pagar-pagar, ini pagar-pagar diganti nomor login Anda. Ya, contoh kalau saya pakainya 00, berarti saya nanti rohrer A strip 00 untuk customer. Ya, untuk vendor Baltus A strip 00. Nah, materialnya nanti saya pakai namanya T strip MMA strip 00. Ya, kemudian nah, material master nanti yang dipakai di exercise 4. Jadi nanti ini tuh Anda pegangan Anda ya. Purchasing group isi pakai B00. Ya, itu aja yang diganti. Ya, jadi di sini Anda penting nih untuk tahu customernya. Ya, sesuai, jangan sampai customer 04 bikinnya 05. Nah, nanti yang 05 kasihan. Ya, dan 04 juga nggak dapat nilai karena saya periksa nanti username-nya harus sesuai dengan yang sudah saya sebutkan. Oke, jadi ini rohrer A ya. Oke, kita coba sekarang ya, display change customer master. Ya, saya buka. Nah, di sini lihat bisa create customer, bisa change, bisa display ya. Nah, di soal kita lihat. Kita langsung ke solution aja. Di sini solution Anda bisa lihat. Ya, disuruhnya kemana? Nah, ini ada jawabannya dia. Logistik, sales distribution, master data, business master, customer, display. Ya. Nah, kita ke logistik, sales distribution, master data, business partner, customer, display. Ya, di sini. Nah, kemudian double klik complete. Nah, double klik complete. Jadi kita double klik. Complete. Nah, ini XD03 ya, double klik.
Nah, kita isi customer-nya, company code, sales area, distribution channel, division. Ya, di sini. Anda baca nih, company code 1000, sales organization 1000, distribution channel 10, division 00. Masukkan customer reference A strip 00. Nah, kalau saya 00, kalau Anda sesuaikan dengan nomor login Anda. Ya, kemudian company code 1000, sales organization 1000, distribution channel 10, division 00. Udah? Nah, kita sudah display. Terus lanjut, kita ke general data. Kita suruh isi street, city, sama sales term. Ya, kita ini ke general data. Ya, general data kita isi. Ya, street numbernya masih kosong. Ya, ini belum diisi. Nah, kosong itu city-nya, system. Oke, terus recon account disuruh isi. Jawabannya 140.000, kita lihat recon account. Nah, recon account kita pindah ke sales area data. Nah, shipping condition 02. Account management. Account management. Nah, ini recon account 140.000 ya. Oke, sudah. Shipping condition tadi sudah ya. Term of payment sudah. Nah, sekarang kita suruh edit. Nah, jadi Anda harus edit ini. Ya. Kita ke change sekarang. Ya, kita ke change. Oke, disuruhnya ke change terus complete. Oke, tetap sama row company code ya, kita isi. Nah, sekarang ganti shipping condition di sales area data jadi 10. Shipping condition. Nah, shipping condition nggak ada di sini, dia ada di sales area data. Ya. Shipping. Nah, ini shipping condition diganti jadi 10. Nah, ini kita harus ganti supaya nanti exercise berikutnya kita nggak error. Oke, kalau sudah diganti kita save. Ya. Terus sudah gitu, oke, beres ya. Nah, paling alamat di sini, alamat kita isi nih. Alamat tadi masih kosong, Waldstraße 8690 City Berlin. Nah, ini kita rubah juga. Oke, kita ke general data. Nah, ini nggak ada. Waldstraße kita isi. Ya. Oke, kalau sudah kita save. Oke, sudah beres. Nah, kemudian kita disuruh mendisplay. Ya, exercise 32, kita display material master.
Oke, supaya Anda familiar, mungkin Anda coba dulu deh, saya kasih waktu ya. Kalau ada yang nggak bisa ditanyakan ke saya. Ya, saya stop share dulu. Silahkan Anda coba dulu. Oke, exercise selanjutnya adalah kita disuruh mendisplay material master. Ya, material master di sini ada, kita disuruh lihat materialnya nomor 578. Kita ambil view-nya 3, basic data 1, sales org 1, sama plan stock. Ya. Nah, kemudian kita disuruh mencatat di sini datanya. Oke, kita langsung ke solution saja. Ya, ke logistik, material management, material master, material display. Nah, material master ada di sini. Ya, material master, kemudian material master, material display. Nah, ingat tadi ada dua juga yang ini. Kalau display kita nggak bisa edit. Kalau kita mau edit kita harus ke change. Ya, kalau mau bikin baru kita create. Ya, kita display. Current, nah ini kita materialnya masukin 578. Ya, masukin 578, kemudian pilih select view di sini. Select view. Nah, basic data 1 disuruhnya. Terus kita lihat lagi sales org 1 sama plan stock. Ya. Sales org 1 sama plan stock. Nah, itu ya. Jadi 3. Jadi Anda klik di kiri. Oke. Nah, kalau sudah Anda isi plannya tadi diisi 1200, sales organization 1000, distribution channel 10. Kita continue. Nah, di sini kita isi nama materialnya Sani. Ya, ini kita. Nah, nama material Sani. Base unitnya PC. Nah, ini base unit, mana base unit? Nah, ini base unit of measure. Nah, ini base unit of measure PC. Kemudian net weight material group. Nah, net weight di sini. Material group. Ya, terus kita mau pindah ke sales org 1. Nah, ini lihat di sini. Nah, sales org 1. Ya, ada teks 1. Nah, kemudian kita lihat ke kanan. Nah, di sini ada plan stock. Ya, plan stocknya, barangnya, unrestricted-nya ada 500. Ya, stoknya kita ada 500. Nah, itu untuk mendisplay material. Ya. Oke, itu dulu, silahkan dicoba. Tolong Anda perhatikan. Ya, kita back dulu. Nah, ini Anda harus hati-hati ya, karena seringkali ketika saya mengajar, ketika praktikum di kampus, banyak mahasiswa yang kelewatan ketika mengerjakan exercise ini. Jadi ini tolong Anda di rumah juga perhatikan sungguh-sungguh, nanti ini videonya saya akan upload juga, Anda bisa lihat. Pokoknya ini material harus benar. Kenapa? Karena exercise ini nanti akan dipakai di exercise minggu depan. Jadi ini nyambung yang saya bilang. Ya, jadi kalau materialnya salah, Anda nggak akan bisa ngerjain exercise selanjutnya. Gitu. Dan di SAP ketika kita create material, kita nggak bisa delete. Ya, delete-nya itu cuma nanda. Makanya di sini flag for deletion. Jadi Anda nggak bisa ngedelete. Maka Anda harus perbaiki itu.
yang Anda sudah create. Jadi itu yang jadi masalah ya. Jadi di SAP kita nggak bisa nge-delete material ya. Oke, kita mulai. Nah, di exercise 3-3 kita akan bikin material baru ya. Material barunya, nah ini Anda lihat datanya T strip MMA pagar-pagar ya, ini nggak ada A, tapi nanti Anda harus buat tambahkan A ya di sini ya, T strip MMA, strip pagar-pagar. Jadi jangan sampai salah ya, tolong Anda tambahkan T strip MMA. Sering nanti ketinggalan A-nya, apalagi yang nggak masuk ya, nggak kuliah hari ini nanti bingung. Jadi itu pastikan harus T strip MMA ya, soalnya kalau enggak nanti materialnya kita nggak akan temukan ya. Jadi itu nanti tolong Anda ganti. Nah kalau yang lain sama, mechanical engineering, trading good. Nah ini view-nya ada banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ada 9 view yang kita harus buka. Oke, kita mulai ya. Nah kita ke create MM01 immediate ya. Nah, masukin material yang mau kita buat, yaitu T strip MMA strip pagar-pagar, saya 00. Industrial sektornya tadi mechanical engineering, material type-nya trading good. Nah, trading good juga ada 2 macam ini di sini. Nah, kita pilih yang trading good biasa. Ya. Trading good biasa. Nah, select view-nya ada 9 tadi. Ya, basic data 1, sales org 1, sales plan data, terus purchasing MRP 123, purchasing MRP 1, MRP 2, MRP 3, terus sudah gitu general plan data accounting 1, general plan data accounting 1. Nah ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, sudah betul. Kalau sudah kita continue. Nah masukin plannya sesuai data di sini, plan 1000, storage location 001, sales organization 1000, distribution channel 10 ya. Setelah itu kita enter. Nah kita masuk. Nah ini harus kita kasih nama materialnya. Nah kita lihat lagi next. Nah lihat di sini basic data 1 ini ada 5 data yang harus kita isi, description, base unit, material group, gross sama net, itu kita harus isi ya. Jadi kita isi lengkap. Di sini printer A00 ya. Base unit of measure kita isi PC tadi ya. Ya, material group 01 ya. Kemudian berat 9, 7. Oke. Kita periksa. Oke, sudah lengkap. Nah, kalau sudah lengkap, kita bisa lanjut ke sales org 1. Nah, sales org 1 di sini yang harus diisi. Nah, delivering plan 1000 sama tax classification. Ya. Di sini kita cari delivering plan. Oh, di sini 1000. Nah, tax di mana? Tax itu di sini nih, 1. Ya. Nah, sudah gitu masuk ke condition. Nah, condition di mana? Condition di sini. Kita klik di sini. Condition. Ya. Scale quantity 1, amount 355 euro. Amount-nya 355. Ya.
Nah, kalau sudah, kita save di sini supaya bisa keluar dari sini. Sekali aja save-nya ya, pencet. Nah, kemudian kita lanjut ke sales general plan. Nah, sales general plan, dua data yang harus kita isi, transgroup sama loading group. Ya, kita isi transgroup 01, loading group kita isi 01. Ya, sudah. Kemudian purchasing, masuk purchasing group P pagar-pagar. Ya, kalau sudah purchasing MRP 1, MRP type PD, MRP control 00 sama EX. MRP 1, nah MRP type tadi apa? MRP type PD. PD, terus MRP controller 000, lot size EX. Nah, setelah itu ke MRP 2. MRP 2, plan delivery time 2, schedule margin key 000. Plan delivery time 2, schedule margin key 000. Oke, terus ke MRP 3, availability check-nya 02. Nih, 01 kita ganti ke 02. Ya. Setelah itu accounting 1. Kita ke accounting 1. Ya, di sini moving price-nya 125. Price control sudah. Oke. Nah, kalau sudah kita save. Nah, T-strip MMA created. Nah, kalau kita mau lihat, kita back. Sorry, ini kita back dulu. Kita ke display. Ya, ini supaya ngecek. MM03. Nah, kita lihat basic data, sales out, Maaf, masih ke mute. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di sini yang kita sudah kerjakan. Jadi nanti Anda harus cek per halaman. Ya, oh ini sudah. Ya. Terus kita bisa lihat lagi sales out-nya gitu. Ya. Nah, transport group, loading group. Nah, ini berarti kalau dia masih kosong ya kita tinggal isi. Nah, cara ngisinya gimana? Kalau sudah ini display, Pak. Nah,
Kalau cara ngisinya ya kita kalau sudah ada salesnya, kita back ya, kita ke change ya, change MM02 ya, misalnya yang tadi yang kurang di MRP1 ya, kita cukup buka yang MRP1 itu, nggak usah buka semua ya. Nah ini kan misalnya tadi MRP type-nya belum diisi, kita mau isi, ini bisa diisi. Kalau display kita nggak bisa isi, rubah. Nah sudah gitu di save. Nah yang masalah pas kita cek misalnya tadi MM03 di sini nggak ada, nggak muncul nih, accounting satunya nggak muncul, berarti ini Anda lupa create yang accounting. Nah caranya gimana kalau lupa create? Berarti Anda harus create. Nah Anda ke create lagi, MM01 lagi. Nah Anda create, cuman view-nya Anda tinggal pilih yang Anda belum create. Nah Anda misalnya create accounting 1 yang belum, tinggal dipencet aja ya. Gitu caranya. Nanti kalau ada masalah misalnya Anda kelewat, ada yang kelewat seperti itu. Oke ya. Nah jadi itu exercise dari 3 strip 3. Ya, Anda bisa coba di sini ada test your knowledge-nya. Anda bisa ini ya, pelajari. Nah, minggu depan kita ada kuis ya, yang unit 3 ini, sama kita akan ini apa, periksa exercise yang Anda kerjakan ya. Nah setelah itu minggu depan nanti kita masuk ke unit 4 logistik. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu mengenai tugas ya. Jadi Anda coba kerjakan, nanti saya coba upload besok ya, supaya Anda bisa mengikuti exercise-nya. Oke, kalau tidak ada kita Pak, ya, kalau yang tadi itu yang print, itu ditambahin A ya, Pak? ya semua printer A. Jadi T strip MMA, terus yang printer juga printer A. Ya, Ya, siap, Pak. Makasih, Pak. oke, kita ini dulu.